Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan penghubung antara alam dan teknologi? Jawabannya tertera jelas pada judul Jalinan Rumit dan Penuh Teka-teki yang kita kenal sebagai bahasa matematika alam semesta. Ya, saya tahu, kedengarannya sangat berbeda dari pelajaran trigonometri membosankan di hari Senin di bawah lampu neon. Tapi percayalah, ini mungkin disiplin ilmu yang paling tidak dihargai dalam kurikulum. Hari ini, saya akan membongkar cerita-cerita paling absurd dan gelap di balik dunia numerik ini, teka-teki yang tak akan pernah terpecahkan oleh umat manusia. Pikiran kita luar biasa. Kita menciptakan simulasi air hiperrealistis dalam game dan mobil otonom yang digerakkan oleh AI. Beberapa dekade lalu, ini terasa seperti fiksi ilmiah, tapi kini kita di sini. Apakah itu berarti kita bisa menyelesaikan tantangan apapun? Ya, tidak juga. Matematika menyimpan masalah-masalah yang sulit dipecahkan, mimpi buruk bagi para ahli. Menghadapinya berarti bermain dengan rasa malu, kegagalan profesional, bahkan kegilaan. Kita sedang membicarakan 7 masalah milenium. Ini bukan teka-teki majalah, ini adalah konjektur fundamental. Dan hadiahnya, $1 juta per solusi. Terasa seperti alur film, bukan? Bersiaplah, karena pernyataan masalahnya sangat padat. Contoh, buktikan bahwa nol non-trivial dari fungsi zeta Riemann memiliki bagian real sama dengan SA2. Bingung? Bercanda ya? Tantangan rumit yang, jika berhasil diatasi, akan membuka jalan untuk memecahkan teka-teki lainnya. Memahami esensi bilangan prima, memprediksi dengan tepat perilaku fluida dan arus laut, memecahkan sistem enkripsi keuangan, memperdalam pemahaman kita tentang struktur atom, dan yang terpenting, melakukan operasi matematika yang saat ini membutuhkan triliunan mesin bekerja bersama. Namun, jangan tinggalkan optimisme, karena ada satu detail yang saya sembunyikan sebelumnya. Ketujuh tantangan milenium ini bukanlah hal yang mustahil diatasi. Pada tahun 2003, seorang matematikawan Rusia berhasil memecahkan teorema Poincare. Dia menolak tidak hanya medali Fields, tetapi juga hadiah uangnya dengan berkata, "Jika saya menguasai rahasia alam semesta, mengapa saya harus khawatir dengan $1 juta? Tapi, apakah masih ada misteri matematika yang belum terpecahkan? Tenang saja, masih banyak pertanyaan terbuka, lebih dari 50. Saya tinggalkan detailnya bagi yang tertarik di deskripsi, dan mungkin suatu hari nanti, Andalah yang akan mengungkap teka-teki ini ketika matematika membuat akal bergoyang. Selama berabad-abad, banyak bijak tersesat di labirin angka, terjebak dalam pesona kalkulasi yang berlebihan. Sekarang izinkan saya berbagi sekilas pesona itu dengan memperlihatkan beberapa paradoks matematika yang menarik. Perhatikan operasi perkalian dan pembagian yang tampak sederhana ini, dan saksikan pola angka yang mengejutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang, perhatikan pembagian dengan 7. Sederhana, dasar, dan tiba-tiba terungkap urutan berulang yang sama. 14, 28, 57 dalam siklus tak terbatas. Hal serupa terjadi dengan perkalian dengan 9. Semua misterinya lenyap begitu kita menyadari pengurutan sempurna digit-digitnya. 1, 2, 3, hingga 9, lalu diikuti 8, 7, dan seterusnya. Lebih menarik lagi, jumlahkan dua angka ini dan hasilnya selalu 9. Coba pilih 4 digit berbeda secara acak seperti 6, 7, atau 2. Susunlah secara menaik dan menurun, lalu kurangkan nilainya. Ulangi prosesnya dan terkejutlah. Angka 16,174 akan selalu muncul kembali. Tak peduli kombinasi awalnya, masuk ke dalam siklus tak berujung. Dikenal sebagai konstanta Kaprekar, 16,174 mengungkap pola-pola yang menarik. Paradoks matematika sering muncul dari formulasi yang cerdik. Paradoks terkenal Zenon berargumen bahwa dengan memberikan keunggulan awal kepada kura-kura dalam sebuah balapan akan membuatnya mustahil untuk disusul. Bagaimanapun, untuk setiap jarak yang ditempuh, selalu akan tersisa fraksi yang harus ditaklukkan. 100 meter, lalu 20, kemudian 5, dan seterusnya hingga tak terhingga. Bertentangan dengan intuisi, namun valid secara matematis, teka-teki ini baru terpecahkan berabad-abad kemudian dengan pengembangan deret tak terhingga. Keunikan lain yang menakjubkan, jumlah semua bilangan alami 1/34+ konvergen ke 1/12. Meski terlihat absurd, hasil ini dapat dibuktikan secara rigor. Melalui perhitungan cerdik yang menghubungkan berbagai jenis ketak terhinggaan, diwakili oleh variabel A dan B, diperoleh persamaan A tak B plus 4A yang solusinya mengungkap nilai 1/12. Penemuan
luar biasa ini milik jenius matematika India, Ramanujan. Warisannya mencakup kontribusi istimewa, seperti formula revolusioner yang menghitung P dengan presisi jutaan digit desimal yang seolah muncul dari murni inspirasi. Dekade dibutuhkan untuk pembuktian teoritisnya. Terakhir, sebuah keunikan probabilistik. Saat mengacak setumpuk kartu biasa, peluang untuk menghasilkan urutan yang pernah didapatkan oleh orang lain di alam semesta hampir nol, tidak di masa kini maupun di masa depan. Jumlah kombinasi yang mungkin dalam permainan ini benar-benar astronomis. 80? Hanya angka yang tak berarti di hadapan keluasan, lebih banyak daripada partikel kosmik yang ada. Bayangkan, Anda berdiri di hadapan ketakterhinggaan, teraba di ujung jari. Sebuah perjalanan matematika yang bisa membawa pada kematian. Saya punya 3 narasi untuk dibagikan. Yang pertama membawa kita ke Yunani kuno, abad 6 SM. Hippas, seorang murid dari nama yang masih bergema hingga kini, Pitagoras. Kini dikritik, di era itu ia dipuja sebagai selebritas, ikon filosofis, religius, bahkan kuliner, pelopor vegetarianisme. Warisannya jauh melampaui teorema, maka Hippas, sang pengikut, melakukan hal yang tak terpikirkan, mengungkap rahasia suci sang guru, kebenaran tentang yang tak terukur, segi 5 terinskrip akar kuadrat. Apa yang kini tampak sepele adalah penemuan bilangan irasional, seperti P atau F, entitas matematika yang menentang representasi pecahan dengan digit desimal tak terhingga. Dampaknya begitu menghancurkan sehingga, menurut catatan, murid-murid melemparkan Hippas ke laut sebelum bunuh diri massal. Alam semesta mereka runtuh karena sebuah radikal sederhana. Kisah keduaku menghadirkan seorang remaja yang mengubah matematika. Di sekolah, banyak yang merasa tak mampu, sekadar wadah formula. Salah. Seorang pemuda bisa mengubah segalanya. Pada 1827, di usia hanya 16 tahun, Évariste Galois memecahkan teka-teki milenial. Persamaan aljabar terlalu rumit untuk dijelaskan di sini, yang menantang cendekiawan sejak abad pertengahan. Anak ajaib itu melanjutkan penyelidikannya, mengatasi rintangan, memperingatkan akademisi di Akademi Ilmu Pengetahuan. Mereka menertawakannya. Bagaimana mungkin seseorang yang tak menguasai bahasa akademis berani bercita-cita menyumbang pada kemajuan ilmiah? Maka dimulailah perjalanannya menuju jurang. Ayahnya mengakhiri hidupnya sendiri, ia terjerat cinta tak berbalas, aktivisme politiknya menjebloskannya ke penjara, dan ia dikeluarkan dari sekolah normal. Pada usia yang baru 20 tahun, dia sudah diambang kehancuran. Dia jatuh cinta lagi, tetapi wanita itu juga diinginkan oleh pria lain, sehingga perselisihan itu diselesaikan dalam duel pistol. Itu adalah pagi musim semi. Dia berbalik, menembak, meleset, dan terkena peluru di perut. Dia meninggal di pelukan adik laki-lakinya, berbisik kalimat terakhir. "Jangan menangis, aku butuh semua keberanianku untuk pergi di usia 20 tahun. Teorinya akhirnya dinamai sesuai namanya, dan beberapa dekade kemudian, seorang tokoh besar ilmu pengetahuan, Henry Poincaré, akan menggunakan temuan-temuan itu untuk menyatukan matematika dan meletakkan dasar teori relativitas. Narasi ketigaku adalah tentang Georg Cantor, dan ini akan bergema dengan kisah sebelumnya. Pria ini mencetuskan ide revolusioner yang akan mengubah seluruh cabang matematika, menciptakan angka-angka baru dan operasinya. Ordinal transfinite. Kedengarannya rumit? Mari sederhanakan. Jika kita menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 terus tanpa batas, kita mendapatkan tak terhingga. Benar? Tetapi jika kita menambahkan ke dalam rangkaian ini bilangan irasional, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah pi ditambah akar kuadrat ditambah bilangan emas, dan seterusnya, hasilnya masih tak terhingga. Setuju? Namun, karena kita memasukkan elemen baru, bukankah itu akan menjadi tak terhingga yang sedikit lebih besar? Tak terhingga ditambah 1, sesuatu yang lebih besar daripada tak terhingga itu sendiri. Cantor adalah pelopor yang menjawab pertanyaan ini dengan teori himpunannya, menciptakan ordinal untuk mengukur berbagai skala besaran tak terhingga. Para ahli matematika terbesar pada zamannya, tokoh-tokoh seperti Poincaré dan Kronecker, menganggap ide Georg Cantor begitu menjijikkan sehingga mereka menghabiskan tahun-tahun untuk memeranginya. Mereka menggunakan segala cara untuk membungkam teorinya, mulai dari memblokir publikasi hingga mencegahnya mengajar tentang topik tersebut. Kecewa, Cantor menjauh dari matematika, beralih ke sastra Inggris, dan mengambil posisi birokratis sederhana yang penuh dengan tugas-tugas monoton. Ia tenggelam
tenggelam dalam depresi berat, menghadapi kekurangan, kemiskinan, dan kehilangan anaknya di usia dini. Hanya di tahun-tahun terakhirnya, ia berhasil menggapai kembali warisan matematikanya. Ia mengorganisir lingkaran intelektual yang relevan, kembali mengajar, dan memulihkan reputasinya. Namun kerusakan telah terjadi. Ia takkan pernah mendapatkan kembali kilau kreatif masa mudanya. Pelajaran yang jelas, penting untuk merangkul keberanian kaum muda, bukan menekannya. Jika tidak, Anda akan dikenang sebagai si tua reaksioner dalam catatan sejarah. Ngomong-ngomong, tahukah Anda Jason Paget hanya seorang penjual furnitur tanpa pendidikan yang berubah menjadi jenius matematika setelah pukulan keras di kepalanya? Dunianya berubah menjadi matematika murni, korban sindrom savant. Tiba-tiba, ia melihat rumus dan bentuk geometris bukan sebagai tantangan, melainkan harmoni sempurna. Teks oleh komunitas Amara, org. Semuanya mengalir alami, seperti berbicara atau mendengarku. Fenomena ini juga muncul dalam musik, di mana beberapa orang bisa menyingkronkan berbagai ritme tanpa batas, menyatu sepenuhnya dengan melodi. Dan hal itu wajar saja, karena musik tak lain adalah matematika yang diterjemahkan ke dalam suara. Jika beberapa kombinasi terdengar harmonis, itu karena mereka mengikuti proporsi yang tepat. Otak kita menyimpan, tersembunyi di kedalamannya, kemampuan bawaan untuk mengurai geometri tersembunyi alam semesta. Izinkan saya menegaskan, semuanya bermuara pada persamaan. Bintik-bintik pada seekor jaguar atau sisik pada seekor ikan bukanlah hasil kebetulan, melainkan manifestasi dari pola Turing. Struktur-struktur ini berulang di seluruh planet, dari alveoli paru-paru hingga liku-liku sungai. Dan bagaimana mungkin kita mengabaikan proporsi emas yang ilahi atau deret Fibonacci? Mereka terungkap dalam spiral galaksi, pusaran atmosfer, lekukan kerang laut, susunan ranting, jumlah kelopak, ukuran tanganmu, atau simetri sebuah potret. Alam adalah buku terbuka yang penuh dengan demonstrasi matematika. Yang benar-benar memikatku adalah menyaksikan sebuah simulasi digital. Partikel-partikel virtual mengikuti aturan minimal, secara spontan mengorganisir diri menjadi pola-pola yang meniru evolusi biologis. Kotak-kotak hitam kecil yang berkembang biak membentuk struktur yang semakin canggih, persis seperti atom-atom tak bernyawa yang melahirkan makhluk berpikir seperti kamu dan aku. Aku bersikeras. Matematika adalah bahasa universal. Masih skeptis? Izinkan aku memberikan argumen terakhir. Pernahkah kau mengagumi fraktal, bentuk-bentuk yang berulang tanpa batas? Tidak peduli seberapa besar kau memperbesar gambarnya, pola yang sama akan muncul kembali dalam skala yang lebih kecil. Bagaimana jika realitas kita bekerja seperti itu? Sebenarnya, mustahil untuk mengukur apapun di dunia ini dengan tepat. Ambil contoh garis pantai suatu negara, misalnya panjangnya 100 km. Saat kita melihat lebih dekat, muncul teluk, seluk, dan bebatuan, dan garis yang semula kita anggap lurus, ternyata semakin berkelok-kelok. Ketidaksempurnaan yang tampaknya sepele ini, ketika diakumulasikan, menambah panjang garis sebesar 1 kilometer penuh. Jika kita terus memperbesar setiap detail, kita akan sampai pada butiran pasir, di mana setiap mikrostruktur menyumbang beberapa mikrometer yang, jika digabungkan, menghasilkan jarak yang luar biasa besar. Apa yang awalnya 100 km bisa dengan mudah menjadi ribuan. Pembesaran mengungkap sebuah paradoks. Semakin dalam kita menyelam, semakin panjangnya mendekati tak terhingga. Matematika murni. Kuharap video ini telah menunjukkan bahwa disiplin ini melampaui sekadar menyelesaikan persamaan untuk memuaskan guru. Ada pesona asli dalam mengungkap konsep, menganalisis masalah, menyerap ide, mengenali relevansinya, dan terutama menjelajahi alam semesta yang dibangun oleh pikiran-pikiran paling cemerlang dalam sejarah. Jauh dari kesan aneh, para jenius ini adalah pemain. Mereka memperlakukan angka seperti bidak permainan, dan sesekali mengungkap teorema yang mengubah dunia. Bagi yang ingin menyelami keindahan matematika, kurekomendasikan karya seperti Peaky oleh Aaron Hofstadter, sang visioner di balik Requiem for a Dream, atau film biografi yang sama memikatnya. Matematika, bagaimanapun, adalah narasi penuh drama dan tokoh-tokoh legendaris. Di YouTube, saluran seperti LG dan Michael Lene, yang beberapa kutipannya kugunakan, merupakan pintu masuk yang luar biasa, dan masih banyak lagi yang menunggu untuk dijelajahi. Ucapan terima kasih khusus untuk Guillaume Saez, dosen universitas, atas dukungannya dalam perjalanan matematika ini. Kredit juga untuk penyuntingan sempurna dari Sareo dan untukmu, yang menonton hingga akhir. Sampai jumpa!